Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi lagi dan nanti aku akan membahas tentang gimana sih cara aku menjadi miliarder di usia 20-an ya teman. Nah pertama-tama sebelum aku mulai videonya aku pengen disclaimer dulu bahwa ini bukanlah konten flexing. Di sini tujuanku bukanlah untuk flexing dan aku sama sekali nggak tertarik untuk melakukan flexing ya teman. Karena menurut aku pribadi sebenarnya di luar sana masih banyak banget orang yang jauh lebih hebat daripada ini. Ada bahkan di luar sana mungkin yang jauh lebih muda dari aku, tapi asetnya udah berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali lipat lebih banyak daripada aku ya teman. Dan aku pribadi juga adalah tipe orang yang menganggap kalau misalnya uang ini pada akhirnya ini cuma titipan ya teman, dan nanti kalau misalnya kita udah meninggal, kita udah meninggalkan dunia ini, kita nggak akan membawa uang tersebut. Dan seperti yang teman-teman tahu, setiap dari kita di sini cuma sementara ya teman. Maka dari itu menurut aku pribadi ini bukanlah sesuatu yang bisa disombongkan. Jadi kalau misalnya kita lagi berada di atas, jangan sampai kita sombong karena dalam sekejap semuanya bisa berubah ya men. Dan aku pribadi juga menanamkan itu ke diri aku sendiri. Makanya tujuan aku di sini bukanlah untuk menyombongkan diri, tapi video ini hanya sebagai murni sharing dari perspektif aku. Karena dengan aku bikin video seperti ini, aku cukup yakin pasti ada juga orang di luar sana yang bakal terbantu dengan video ini ya men. Mana tahu pembahasan-pembahasan pada video kali ini bisa menjadi sedikit insight buat teman-teman semua, sehingga kamu juga bisa mencapai 1 miliar pertama kamu, dan akhirnya kamu menjadi seorang miliarder. Karena nyatanya di Indonesia, kalau misal kamu udah memiliki 1 miliar, itu kamu sebenarnya udah lebih kaya dari 99% orang di luar sana. Jadi untuk kamu menjadi top 1%, sebenarnya kamu hanya butuh sekitar 800-900 juta. Maka dari itu, dengan kamu menjadi miliarder, sebenarnya keuangan kamu udah jauh di atas rata-rata ya man. Jauh lebih baik daripada 99% orang di luar sana. Tapi 1 miliar pertama bukanlah hal yang mudah untuk dicapai juga. Maka dari itu, nanti aku akan memberikan beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Nah, sebelum mulai, seperti biasa, kita akan berinvestasi dulu ya man. Karena sesuai dengan nama channel ini, Investor Habit, di mana aku tekankan selalu kebiasaan atau membangun hubungan yang baik dengan uang dengan cara kita berinvestasi ya men. Kita pay yourself first. Saat ini aku udah memiliki saldo di Neobank 143 juta, aku bakal pakai sebagian untuk mengisi bibitku ya men. Nah kalau misal kamu lihat saat ini di portofolio bibitku udah mencapai angka 601 juta, di sini aku bakal tambah mungkin 10 juta aja ya. Aku bakal tambah di portofolioku Dana Kiamat, di sini udah 80 juta dan ini isinya adalah di Dana Mas Stabil. Yaudah kita tinggal klik ke Dana Mas Stabil di sini, kemudian aku bakal beli, karena di sini minimum pembelian 10 juta, kita beli 10 juta ya men. Setelah itu aku tinggal pencet beli sekarang di sini. Setelah itu saya menyetujui, kemudian kita pencet bayar sekarang. Nah, di sini metode pembayarannya apa? Aku akan menggunakan metode pembayaran mungkin BRI aja ya, men. Nanti kita bakal transfer dari Neobank. Kita tinggal pencet bayar di sini, kemudian kita tinggal salin kode virtualnya. Di sini kita tinggal pilih transfer, kemudian BRI virtual account. Kita pilih transfer VA, kita masukin kodenya di sini, kemudian banknya adalah BRI ya, men. Jangan sampai salah. Nah, kalau udah nominalnya juga kamu masukin 10 juta, jangan sampai berbeda dengan yang kamu input di bibit tadi ya. Kalau beda nanti takutnya jadi kendala. Kemudian aku tinggal pastikan semuanya benar, konfirmasi, lalu transfer berhasil. Nah, kalau kita reload di sini, pembeliannya udah beres. Sekarang portofolioku udah mencapai 611 juta ya, men. Nah, jadi sebenarnya untuk reksadana ini aku kalau nggak salah investnya udah sekitar 1 miliar lebih di reksadana ya, men. Dan sebenarnya aku juga melakukan diversifikasi, ada juga aset-asetku di beberapa platform lainnya. Tapi aku nggak bakal sebutin semuanya di sini ya, men. Nah, buat teman-teman yang baru mulai investasi, kamu boleh menggunakan ini ya, men. Aku rekomendasi menggunakan Makmur, karena di Makmur ini lagi ada promo dapat bonus 3%. Jadi kalau kamu cari investasi yang dapat 7% aja, kamu dapat bonus 3%, itu return kamu per tahun udah bisa 10%. Di sini aku udah masukin sekitar 300-an juta sekian ya, men. Kalau dijumlahin sama bibit itu udah 920-an juta sekian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan gimana caraku untuk menjadi miliarder di usia 20-an. Nah, kalau misalnya seperti yang teman-teman lihat, sebenarnya aku pribadi juga masih berusia 20-an ya, men. Aku juga belum berkeluarga, aku juga belum menikah, aku juga baru lulus beberapa tahun lalu dari kuliah. Nah, sebelum masuk ke tipsnya, kita bakal bahas dulu kenapa 1 miliar pertama penting. Ini sama seperti pembahasan kita sebelumnya, men. Aku udah pernah bahas di video sebelumnya bahwa sebenarnya uang itu sifatnya compounding. Jadi bisa dibilang yang paling sulit itu adalah 1 miliar pertama. Sama halnya dengan 100 juta pertama. Nanti kalau misalnya katakan kamu udah mencapai 100 juta pertama, 100 juta berikutnya bakal jauh lebih cepat. Begitu juga dengan 1 miliar. Kamu pertama kali capai 1 miliar pertama, itu susah ya, men. Nanti miliar-miliar berikutnya bakal lebih cepat ketimbang 1 miliar yang pertama. Maka dari itu, sebenarnya angka-angka itu bisa kamu jadikan untuk sebagai milestone ya. Boleh kamu angkanya milestone-nya 100 juta, atau misalnya 1 miliar, itu terserah kamu set aja. Tapi intinya adalah pertumbuhan uang itu sifatnya eksponensial ya, kan?
Nah, tips pertama yang bisa aku berikan adalah kalau misal kamu lihat gambarnya di sini, ini aku kasih angka kurang dari 18 atau maksudnya itu masih muda ya men. Jadi sebisa mungkin langkah pertama adalah start early as possible. Semakin awal kamu memulai, maka efeknya akan semakin baik ya men. Entah itu kamu dalam memulai berinvestasi, entah kamu memulai dalam bisnis, entah kamu pengen mulai bekerja dan menghasilkan uang, atau misal kamu pengen mulai internship atau magang dulu, atau pengen mulai berkarya apapun itu, semakin awal kamu memulai, semakin mudah kamu memulai, itu akan semakin baik. Karena kenapa? Karena teman terbaik kita itu adalah waktu. Kalau misal kamu masih muda, kamu masih punya banyak waktu, dan di usia muda adalah usia di mana kamu punya energi maksimal ya kan? Kalau misal nanti kamu udah berusia 30, 40, fokus kamu udah mulai kepecah. Kamu udah mulai harus urus keluarga, terus juga mungkin di usia 50-an udah nggak sekuat fisiknya di usia 20-an. Maka dari itu, usia 20-an, dan kalau bisa, kalau misal dari belasan kamu udah mulai, itu bagus banget ya kan? Kalau misal kamu lihat di luar sana kan banyak banget nih orang-orang yang usia katakan 23 udah sukses, 25 udah sukses, 28 udah sukses. Itu karena kenapa? Itu karena dia udah berkarir itu udah lama banget ya kan? Bisa aja dia mulai dari umur 16, udah jatuh bangun ke sana kemari, udah ditipu sana sini, bisnis berkali-kali, gagal bangkit lagi, sampai akhirnya di usia 25 sukses, 28 sukses, ada yang 23 sukses. Karena sebenarnya mereka itu udah berjuang lama banget ya kan? Tapi biasanya yang kamu lihat adalah suksesnya. Cuma kamu nggak lihat di balik suksesnya itu, dia udah proses berapa lama, dia udah jatuh bangun seperti apa, udah nangis-nangis seperti apa ya kan? Dan setiap orang itu pasti tipping point-nya berbeda-beda. Bisa aja dia usaha 4 tahun nggak ada efek, 5 tahun nggak ada efek, tiba-tiba tahun ke-6 boom, meledak sampai bisnisnya jadi besar banget. Itu di dunia nyata itu mungkin banget terjadi. Katakan kamu memulai karir YouTube, bisa juga seperti itu. Kamu bikin konten 3 tahun nggak ada yang nonton, tiba-tiba tahun keempat ada satu video yang masuk trending, viral, sampai kesana kemari, semua orang nonton, video kamu yang satu itu keangkat, video lainnya juga kebantu kedorong, akhirnya channel kamu tiba-tiba jadi besar, dan kamu penghasilannya jadi besar banget. Dan kemudian dari sana kamu tinggal melanjutkan perjuanganmu. Nah, setiap orang itu punya tipping point berbeda-beda. Maka dari itu, start early lebih baik ya kan? Kalau misal kamu lihat orang yang sukses, mungkin itu dia mulai dari muda banget, di usia 18, 17, yang lain masih kerjanya nongkrong, kerjanya main game, kerjanya ngapa-ngapain. Dia udah banting tulang, cari uang, cari peluang kesana kemari. Maka dari itu, pada akhirnya dia bisa sukses duluan. Karena kenapa? Ya karena seperti itu. Dia udah mulai lebih awal ya kan? Maka dari itu, buat kamu yang nonton video ini, kamu masih belum berusia 20 tahun, masih usia belasan, atau masih di early 20, itu kamu beruntung banget. Kamu bisa tanamin mindset ini supaya kamu berjuang habis-habisan di usia muda kamu ya kan? Nanti masuk kepala 3, udah bisa pensiun, itu kan udah mantep banget ya kan? Kamu masih punya banyak waktu untuk menikmati nantinya. Poin kedua adalah invest in yourself. Jadi kamu harus kasih makan otak kamu sebanyak mungkin kamu belajar ya kan? Semakin banyak kalian tahu, semakin tajam skill-skill yang kamu miliki, semakin besar value kamu juga akan bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Jadi kamu harus kasih makanan ke otak kamu, jangan pernah punya mindset negatif. Jangan sering apa-apa bikin excuse ya kan? Kalau misal kamu lihat orang kaya, terus kamu tiba-tiba mikir, itu mah kaya mungkin privilege, itu mah kaya mungkin dari papanya, itu mah kaya karena dia main curang atau apapun. Atau mungkin kamu anggapnya, itu mungkin dia cuma terima warisan dan sebagainya. Nah, sebaiknya kita buang pandangan negatif seperti itu. Kalau misal kita lihat orang sukses, apa yang kita lakukan? Kita lihat ya teman, gimana cara dia bisa sukses. Kita coba analisa, kita lihat apakah yang dia lakukan yang kita nggak lakukan. Apakah dia bekerja lebih keras dari kita, atau dia bekerja lebih cerdas dari kita? Apa yang dia tahu yang kita nggak tahu? Gimana cara dia bisa sukses? Itu kita harus pelajari semuanya ya kan? Karena pada akhirnya kita kan manusia, sama-sama makan nasi. Kalau misal dia bisa, paling nggak kalau misal kita berusaha pun pasti kita bisa menemukan suksesnya kita juga ya kan? Aku suka banget salah satu quotes dari Robert Kiyosaki. Beliau pernah bilang, jangan pernah bilang I cannot afford that, tapi bilangnya how can I afford it. Jadi instead of kamu ngerasa diri kamu nggak bisa, kamu ganti kalimatnya jadi gimana caranya supaya saya bisa. Jadi seperti itu ya kan? Sebisa mungkin di masa muda kamu punya mindset seperti itu. Sebisa mungkin kamu mainnya ofensif dan juga agresif ya kan? Karena semakin tua biasanya kita resiko yang bisa kita ambil itu semakin kecil. Kalau di masa muda kamu punya peluang untuk naikin income, atau misalnya kamu bisa dapat promosi, bisa side hustle nambah penghasilan, atau kamu misalnya dicapok perusahaan lain yang membayar lebih tinggi, ya kamu ambil aja semua kesempatan-kesempatan yang datang ke kamu supaya kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Poin berikutnya adalah multiple stream of income.
income. Ini juga metode yang aku gunakan. Di sini adalah kuncinya kamu harus membangun lebih dari satu sumber penghasilan. Caranya gimana? Caranya awalnya kamu harus mengerti cara kerja uang dulu ya, teman. Uang itu gimana cara dapetinnya? Uang itu sebenarnya nggak bisa diciptakan. Uang hanya bisa dikumpulkan. Gimana cara ngumpulinnya? Cara ngumpulinnya kita solve problem ataupun kita memberikan value. Semakin besar problem yang kita solve, semakin besar value yang kita berikan, uang akan datangnya lebih banyak. Seperti itu ya, teman. Jadi kalau kamu pengen membangun kekayaan yang besar, yang perlu kamu tahu adalah kamu perlu bisa untuk melakukan yang namanya leverage. Leverage itu daya ungkit ya. Contoh, kalau misalnya kamu cuma ngandalin kerja dan nabung, katakan 1 miliar. Kalau misalnya kamu gajinya katakan UMR paling tinggi 5 juta, kemudian 4 jutanya kamu tabung. Katakan biaya hidup kamu cuma 1 juta. Nah, 4 juta itu setahun baru jadi 48 juta. Dan untuk menjadi 1 miliar, itu kamu butuh 250 bulan. Kalau dihitung, itu udah lebih dari 20 tahun. Maka dari itu, kamu nggak bisa hanya andalin itu. Kamu harus ngerti konsep uang. Gimana cara bisa uang itu multiply, gimana uang itu bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi, gimana cara nge-leverage uang harus diinvestasikan, dan sebagainya. Supaya kamu bisa lebih cepat mencapai angka miliar ya, teman. Dan kalau misalnya kamu memanfaatkan kerja, sebenarnya kerja itu ada batasnya. Karena sehari cuma berapa jam yang bisa kita tukarkan. Tapi kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu yang bayarannya based on result, contohnya misalnya sales atau affiliate marketing, kan kamu bisa mendapatkan uang tergantung penjualan kamu. Dan dalam sehari kamu nggak ada batasnya berapa banyak yang bisa kamu jual. Nah, kalau misalnya kamu bikin konten, itu juga merupakan leverage. Karena kenapa? Kamu bikin video 1 jam, tapi video kamu bisa ditonton puluhan ribu, ratusan ribu jam. Video itu bisa ditonton berulang kali, kamu tidur, videonya juga bisa diputar. Dari situ aja kamu bisa layanin banyak orang sekaligus. Nah, sebenarnya leverage itu masih banyak contoh lainnya. Ini hanya beberapa contoh yang aku sebutin. Nanti di video lain aku bakal bahas leverage lainnya. Poin berikutnya ini poin kebanggaanku banget, yaitu poin utama dari investor habit ya, teman, yaitu invest like hell. Jadi di sini ini yang paling aku suka, yaitu investasi secara brutal. Dimana kamu sebisa mungkin masukin proporsi sebesar mungkin dari penghasilan kamu ke porsi investasi. Dan kamu lakukan secara rutin selama bertahun-tahun. Aku pribadi cukup beruntung ya, teman, karena aku sadar ini lumayan awal. Di awal karir aku suka nontonin video Graham Stephan. Dia bisa investasi 99% dari penghasilannya. Terus aku terinspirasi dari dia, makanya setiap bulan aku selalu investasi sekitar 80% dari penghasilan. Kalau misal penghasilanku lebih besar, mungkin aku pengen investasi 90% atau 95% juga nggak apa-apa. Nah, aku sadar banget bahwa kelebihan yang aku miliki adalah disiplin ya, teman. Aku tahu aku pribadi punya konsistensi yang cukup baik sama disiplinnya cukup baik. Maka dari itu yang aku lakukan. Jadi setiap kali aku udah mengalami kenaikan penghasilan, aku nggak pernah ningkatin gaya hidup, aku tetap tinggal di apartemen yang murah, aku tetap pakai baju yang biasa aja, aku juga nggak pernah beli sepatu mahal, sepatuku udah 7 tahun gak ganti, penghasilan aku udah naik dari semenjak awal aku berkarir, tapi gaya hidupku tetap di angka yang sama. Jadi aku menginvestasikan lebih banyak uang ya, teman. Karena bagi aku pribadi, terlihat kaya itu nggak penting. Tapi yang paling penting adalah untuk menjadi kaya beneran. Oke, poin terakhir yaitu bergaul dengan orang sukses. Kita adalah rata-rata dari 5 teman terdekat kita. Maka dari itu kamu harus berhati-hati dalam memilih pergaulan. Kalau misalnya kamu bergaul sama semua orang yang kebiasaan yang ngerokok, mungkin kamu bergaul 3 bulan pertama masih oke, 5 bulan pertama masih oke. Nanti lama-lama bertahun-tahun akhirnya kamu bakal ikut ngerokok juga. Begitu juga kalau misal kamu bergaul dengan orang tipe lainnya, pasti kamu akan keikut habitsnya, teman. Kalau misal kamu mainnya dengan para pengusaha sukses, para investor sukses, pasti pikiran kamu juga bakal kebawanya ke sana. Maka dari itu, kamu harus berhati-hati dalam memilih pergaulan kamu. Oke, buat teman-teman semua yang pengen belajar lebih lanjut tentang gimana caraku menjadi miliarder di usia 20-an, aku udah membuka suatu kelas, kamu bisa tinggal ikutin aja kelas ini. Kelasnya ini sifatnya e-course ya, teman. Dimana kalau kamu beli kursus ini, nanti videonya bisa kamu akses. Videonya berisi tentang mindset-mindset yang aku rangkum ya, teman. Mindset-mindset yang aku anut, semua kerangka berpikir aku, sehingga aku bisa menjadi miliarder di usia 20-an ya, teman. Nah, kalau misal kamu pengen belajar dari e-course tersebut, kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya, teman. Nanti aku bakal cantumin semuanya di bawah. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar investasi, boleh cek videoku yang lain. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!